Kami mengakui Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau Raja kami yang dahsyat. Terima kasih Yesus buat segala anugerah-Mu Tuhan. Sampai pagi ini kami ada, semua karena anugerah pemeliharaanmu, Immanuel yang selalu bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah menghantar kami ke rumah-Mu, ke baik-Mu di tempat ini, untuk membesarkan nama-Mu, untuk menyanjung, untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih, suatu penghormatan yang dahsyat kalau Engkau menggerakkan ke hati kami, untuk kami datang melayani dan menyembah-Mu Tuhan, membuat hati kami bersuka cita, bersorak-sorai atas segala kebaikan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurap yang song leader, para singer Tuhan, baik itu yang bawakan para pemusik-Mu Tuhan. Engkau mengurap di dalam nama Yesus. Biar puji-pujian mereka naik membumbung di hadirat Tuhan sebagai persembahan yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang beritakan firman-Mu yang Kau telah pilih Tuhan pagi ini untuk menyampaikan suara hati-Mu. Berbicara ya Bapa untuk kami semua yang hadir pada saat ini, supaya jiwa kami dipuaskan dan semakin kami mencintai Tuhan. Berkati juga persembahan Tuhan, tumbuh kembangnya terus pelihara di dalam kasih Tuhan, semakin pintar ya Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat yang sudah hadir, bahkan yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan berkat-berkat yang berlimpah, pekerjaan yang dahsyat, dan semakin bertambah-tambah penghasilan dan kekuatan dari sedang jemaat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa apabila roh kegelapan mencoba mengambil alih konsentrasi kami, kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Biar kami fokus Tuhan, menyerahkan ibadah kami dan hidup kami hanya untuk Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, mulai lihat samping kiri kanannya, beri senyum, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dahsyat berkuasa. Tuhan kita tidak pernah berhenti memberikan kebaikannya bagi kita. Amin. Yes. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. 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 Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita percaya bahwa langit dan bumi tetap memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan memuji nama Tuhan. Haleluya.
bangkit berdiri kembali. Kita mau lebih lagi. Haleluya. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Sebab Dia yang besar dan layak dipuji. Haleluya. Mari bersyukur kita bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji.
Bapa surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sehingga pada hari ini, di hari Minggu ini kami beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, supaya kami semakin lagi bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang menjadikan setiap kami untuk semakin hidup dalam kekudusan, semakin dilayakkan dan mengalami mukjizat Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Kami akan berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami besar. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk para pelayan Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi dengan semangat shalom. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Salam kiri kanan, katakan kamu orang yang luar biasa. Haleluya. Iya, saudara. Karena ketika kita berkumpul bersama di dalam Tuhan, pasti hidup kita semakin luar biasa. Haleluya. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20. Kita masih dalam suasana Tuhan Yesus menampakkan diri, saudara. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan bagi kita semua, saudara. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lumbungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu artinya suatu tanda yang besar bahwa Tuhan Yesus ingin bertemu dengan murid-muridnya. Pertemuan dengan Tuhan merupakan momen yang sangat membahagiakan, yang luar biasa bagi setiap kita. Karena kita ketemu dengan pencipta kita mengalami hadiratnya, mengalami kekudusan, mengalami suatu hal yang sangat-sangat ajaib, saudara. Karena kita bertemu dengan Juru Selamat. Itu pasti membuat manusia akan mengalami peningkatan dalam segala faktor kehidupan, secara iman, secara pikiran, secara hati, secara perbuatan, tingkatannya pasti lebih baik, saudara. Karena ketemu dengan Maha Kuasa, lebih hebat dibandingkan segalanya. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada hari sebelumnya, pada peristiwa sebelumnya, Thomas tidak ada di rumah itu, saudara. Thomas mungkin lagi kerja, mungkin lagi keluar. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama kali kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada.
Tetapi Tuhan Yesus mau ketemu dengan Thomas secara pribadi, supaya Thomas mengalami peningkatan kualitas hidup. Dan ini merupakan poin penting bagi kita semua, saudara. Karena terkadang manusia ketika sudah putus asa, maka Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa akan membuat kita semakin meningkat dalam kehidupannya. Tuhan akan datang dalam berbagai hal. Bisa melalui mimpi, bisa melalui orang lain, menyampaikan pesan-pesan nubuatan yang ilahi supaya kita mengalami peningkatan hidup. Bisa melalui suatu peristiwa, bisa melalui berbagai hal, saudara. Thomas mengalami permasalahan, saudara. Karena tadi Thomas dalam ayat 25, Thomas tidak percaya. Makanya Tuhan Yesus ketemu dengan Thomas untuk menghilangkan segala kedagingan Thomas karena nggak percaya, saudara. Nggak percaya, secara logika mana mungkin orang yang sudah mati dan dikubur terus hidup lagi. Itu kan pikiran kedagingan manusia. Secara logika kita nggak mungkin, saudara. Sampai akhirnya Thomas berkata tadi ayat 25, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ini pikiran kedagingan manusia, saudara. Kita dalam kehidupan keseharian seperti Thomas, kita masih dalam hidup kedagingan kita. Udah, saya masih muda. Nantilah pas udah tua baru saya kerja keras untuk semakin lagi dekat pada Tuhan. Saya masih muda, nantilah waktu saya udah usia 40, 50, saya rajin ibadah, saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab, saya berpuasa, saya memberitakan Injil, saya buka pelayanan dan lain sebagainya. Wah, nah ini pikiran seperti halnya Thomas, saudara. Udah saya di usia saya yang masih muda, saya memuaskan hawa nafsu saya dulu, saya mengejar karir saya sampai akhirnya jadi populer, saya harus senang-senang dulu. Wah, saudara ya, ini masalah kedagingan manusia. Makanya ketika pertemuan dengan Tuhan, kedagingan itu hilang, saudara. Itu ibaratnya seperti halnya kita makan makanan yang enak, jadi nggak selera, saudara. Nggak selera. Pasti kalau kita yang udah sakit-sakitan udah paham nih, saudara ya. Di depan kita ada makanan seafood gede, ada kepiting, ada ini segala macam. Tapi kita sakit kolesterol, sakit alergi, nggak selera, saudara ya kan? Ada daging panggang, wah, ada ini, wah, makanan enak nih. Tapi tensi kita udah di atas 150. Gak mungkin kita paksa untuk makan itu, kan? Akhirnya kita nggak selera tuh. Nah, itu gambaran secara logika dalam keseharian aja gitu ya, yang sering terjadi, saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir, maka hal-hal yang membuat kita senang dengan dunia ini kayaknya nggak akan ada gunanya, saudara. Popularitas kita, terus juga harta kita, kalau sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus Allah kita,
mengalami hadiratnya, maka keduniawian kita itu akan hilang, saudara, dengan sendirinya. Dengan sendirinya akan hilang. Maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan seperti halnya Thomas, saudara. Kenapa orang banyak sekali masih mempertahankan keinginan daging? Karena mereka nggak rela kehilangan yang dia punya, saudara. Nggak rela hal itu akan hilang, saudara. Makanya sampai akhirnya dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak mengalami hadirat Tuhan, karena masih ada kenyamanan dunia yang nggak bisa dilepaskan, dihilangkan, saudara. Sampai akhirnya datang ke dalam ibadah, diajak persekutuan dalam doa dan lain sebagainya hanya formalitas, hanya sebagai isi absensi kehadiran di gereja supaya kelihatan ini orang Kristen, ya kan, apalagi sambil diposting ibadah dulu. Padahal secara diri sendiri masih kepikiran mengenai dunianya. Nah, ini yang menjadi permasalahan, saudara. Oleh sebab itu, kita mau membawa hidup kita untuk mengalami pertemuan dengan Tuhan secara mulia, saudara. Sehingga ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita semakin mengalami kebenaran, dan pastinya di akhir hidup kita akan hidup dalam kekekalan. Ada seorang chat sama saya, "Pak, kenapa jadi orang Kristen hidupnya makin susah?" Nah, menjadi orang Kristen bukan untuk menjadi sukses berhasil. Saya bilang aja, pertama, supaya masuk surga. Kedua, gitu ya, supaya menjadi berkat, supaya begini-begini. Makanya motivasinya jadi lain, ya kan? Sehingga tidak mengalami pertemuan dengan Tuhan. Kedagingannya masih supaya dia sukses, berhasil, menjadi lepas dari permasalahan dan lain sebagainya. Harusnya kan fokusnya supaya masuk surga, ya kan, saudara, ya. Udahlah, namanya juga masih orang Kristen yang masih bayi, gitu ya. Nah, ketika peristiwa Abraham dan Lot, saudara, ada suatu hal yang unik. Abraham berkata kepada Lot, "Lihat, tanah mana yang akan engkau pilih? Kalau kamu pilih ke kanan, saya ke kiri." Karena pada saat itu sudah terlalu banyak hewan dari Abraham dan Lot, dan sehingga penggembala Abraham dan Lot berantem, saudara. Akhirnya saking banyaknya harus dipisah mereka. Penggembala Abraham ikut Abraham ke wilayah mana gitu, Lot dan ikut ke Lot. Abraham kasih pilihan kepada Lot. Kalau Lot ke kanan, saya akan ke kiri. Kalau Lot ke kiri, saya ke kanan. Akhirnya Lot memilih ke daerah Sodom, gitu ya, saudara, karena terdapat mata air yang sangat bagus di wilayah itu. Akhirnya secara logika pastinya Lot itu akan hidupnya enak, saudara. Hewan-hewannya segala macam itu pasti enak, karena dia lihat itu banyak air. Nah, sedangkan wilayah yang satunya lagi itu tidak ada air, saudara. Wilayah Kanaan pada saat itu yang dipilih, yang akhirnya ditempati oleh Abraham, tidak ada air, saudara. Akhirnya Lot memilih wilayah yang banyak airnya. Apa yang terjadi, saudara? Karena Lot tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan hidupnya, di wilayah Sodom dan Gomora sangat mengalami kejahatan. Hewannya, pekerjanya itu habis semua, saudara. Tetapi Abraham
di tanah yang sangat-sangat gersang. Dia harus menggali sumur dulu. Dia harus mencari mata air, digali sumur, saudara. Tapi karena Abraham dekat sama Tuhan, Abraham diberkati Tuhan, saudara. Terkadang dalam kehidupan kita sama seperti Lot. Ini kayaknya kerja di perusahaan yang gajinya 20 juta ya kan? Kerja di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, bukan badan usaha milik nenek moyang ya kan? Atau di BUMD. Wah, tapi tidak menjadi jaminan, Bapak Saudara. Bahkan ada orang yang kerjanya digajinya sangat kecil, tetapi dia hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan lebih memberkati dia. Sekali lagi, kuncinya adalah pertemuan dengan Tuhan, saudara. Itu poin yang pertama, akan menghilangkan kedagingan, saudara. Kemudian poin yang kedua, ketika manusia bertemu dengan Tuhan, maka dalam ayat 26 jelas Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mengalami damai sejahtera ketika kita dalam hadirat Tuhan, mengalami Tuhan. Ini sekarang poin yang sangat berharga di zaman sekarang, saudara. Di zaman sekarang ini damai sejahtera itu udah sangat penting. Akibat dari perang, seluruh negara tidak mengalami kedamaian. Enggak ada satupun pemimpin negara yang damai gara-gara perang, saudara. Kemarin kita melihat, wah, untung motor kita tidak diisi solar, ya kan, saudara. Dashlight tiba-tiba naik 9.000 pertak, terus juga yang, wah, Pertamax turbo naik juga. Untuk kita masih subsidi ya. Tapi nggak tahu saudara bertahan sampai kapan ini ya kan? Pasti akan naik juga karena lama-kelamaan pasti defisit. Nah, hal ini membuat kita mulai kurang hidup dalam kedamaian, saudara. Karena pasti akan naik semua. Kebutuhan pasti akan naik. Beras, apalagi ikan, segala macam pasti naik, saudara. Udah mulai nih, keluarga berantem nih. Udah pas COVID parah banget berantemnya. Ini mulai begini, lebih parah lagi ya kan. Wah, Bapak saudara mulai hilang kedamaian. Makanya penting banget, saudara. Mau kita pulang kampung pun, tinggal di desa, tinggal di kampung kita, tidak menjadi jaminan kita hidup dalam kedamaian. Kita melihara ternak babi lah misalnya, ada flu babi, mati semua, ya ampun ya kan. Kita melihara ayam, ada flu burung, mati semua. Kita melihara ikan, airnya tercemar oleh limbah, nggak ada jadi jaminan damai, saudara. Makanya yang menjadi jaminan karena kita ketemu Tuhan, mengalami Tuhan. Ketemu Tuhan berarti segala permasalahan yang terjadi, badai kehidupan tetap ada damai. Walaupun di pertengahan bulan ini pegangan keluarga tinggal 100.000, 50.000 ya, nggak nyampe 500.000 lah, saudara ya. Ya tahu lah kita sama-sama bekerja ya kan. Kalau di atas udah 5 juta, 1 juta tuh hebat tuh di pertengahan bulan ya kan. Ini di atas 1 juta juga udah bagus tuh. Wah, ini udah mulai tegang nih, minggu-minggu tegang saudara ya. Nah, tetapi ketika kita ketemu Tuhan, udahlah pasrah aja lah Tuhan, damai aja lah hidup keluarga ini ya kan. Apa yang pun yang terjadi tetap merasa sukacita, damai, saudara. Sehingga
ketika Tuhan melihat orang yang hidup dalam damai sejahtera, maka Tuhan pasti akan membuka jalan dalam setiap kehidupannya. Artinya itu merupakan anak Tuhan yang mengalami kemenangan terhadap pergumulan permasalahan yang terjadi, saudara. Dan dia tetap damai. Makanya kalau ada lagu gitu ya, yang lagu-lagu rohani yang kita sering nyanyikan, itu pasti akan menguatkan kita, saudara. Banyak tuh. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Kan jadi kuat, saudara ya. Walaupun tinggal 50.000. Iya kan? Jadi damai. Tiba-tiba ada aja yang ngasih berkat, ya kan? Kita nggak tahu, saudara ya. Ada aja jalan Tuhan, ya kan? Tapi kalau kita udah emosional, tidak mengalami kedamaian, udah berkat Tuhan, kemurahan Tuhan akan pasti akan terhambat, saudara. Makanya ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya, yang dia katakan pertama kali adalah damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu, saudara. Karena murid-murid Tuhan Yesus butuh damai sejahtera. Dulu sampai sekarang itu pasti butuh damai sejahtera. Di zaman murid-murid Tuhan Yesus, itu mereka mengalami penganiayaan yang besar. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami kematian yang mengerikan karena memberitakan Injil. Apalagi ketika zaman Kaisar Nero, sehingga banyak murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami kematian. Tapi mereka di akhir hidupnya tetap bersetia bersama Tuhan dan mengalami kedamaian, saudara. Nah, kemudian yang terakhir, mengapa penting pertemuan dengan Tuhan? Karena akan meningkatkan iman pastinya. Dalam ayat terakhir ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, saudara. Iman adalah pilihan, sekali lagi. Kita mau meningkatkan iman kita adalah pilihan. Karena kita seringkali terjebak dari logika dan juga kenyataan yang ada, sehingga membuat iman kita tidak meningkat. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menyampaikan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena ketika kita percaya walaupun tidak melihat ke depannya, maka Tuhan Allah kita memberikan kepercayaan yang lebih bagi orang yang imannya meningkat. Ketika pemimpin negara, presiden memberikan kepercayaan bagi kita, ya siapalah kita ya, warga rakyat jelata ya kan. Tapi presiden langsung datang ke rumah kita, wah keren ya kan. Wah senang kita diberikan kepercayaan lagi untuk begini-begini, wah luar biasa tuh pastinya. Karena momen sekali seumur hidup tuh datang presiden. Tapi kalau kita berkata, saya nggak mau lah Pak melakukannya, waduh, gimana tuh perasaan presiden ya kan? Udah datang, bawa pas pampres, wah, udah menyiapkan waktunya, kita tolak lagi, waduh, bahaya. Sama seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, kita adalah anak Tuhan, saudara. Segala yang Tuhan percayakan harus kita kerjakan dan membuat kita harus semakin lagi
meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan menyertai orang yang percaya kepadanya. Tuhan mengasihi orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan memberikan kepercayaan yang sangat berarti bagi kita. Dengan berbagai penyampaian yang Tuhan Yesus katakan tentang perumpamaan talenta, terus banyak sekali perumpamaan mengenai orang yang percaya Tuhan berikan hal yang lebih. Nah, ketika iman kita meningkat, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Ketika Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18, saya akan bacakan kisah ini, saudara. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ketika Raja Nebukadnezar menyuruh mereka untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, saudara, ya. Kemudian ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Bayangkan, saudara, karena mereka imannya sangat-sangat tinggi kepada Tuhan, makanya mereka menolak penyembahan berhala. Kemudian ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, imannya luar biasa, saudara. Di depan mereka itu perapian menyala. Kita aja kena obat nyamuk kayak udah aduh ya. Kena korek api juga aduh panasnya. Ini perapian menyala. Panasnya itu pasti udah 100-200 derajat yang sangat-sangat, wah, panas banget tuh, saudara. Kita aja keluar ya siang hari, aduh panas ya. Padahal masih 33, 34. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka melangkah dengan iman. Dan poinnya, mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak mau menyembah dewa. Wow, saudara. Kalau kita di posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka pilihan iman kita apakah mengikuti Raja Nebukadnezar atau tetap setia pada Tuhan. Mau Tuhan tolong, mau Tuhan tidak tolong, tetap semangat mengikuti Tuhan, tetap dekat pada Dia, tetap setia dalam ibadah, melayani Tuhan, berdoa meninggikan Tuhan. Itu gaya hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Dan biarlah hari ini kita mengambil keputusan yang sama. Kita tingkatkan iman kita, saudara. Kita tingkatkan kerohanian kita dengan terus hidup di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bangkit diri dengan para pemain musik dengan hormat untuk sama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit diri, saudara. Biar pada hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan untuk menguatkan diri. Tuhan Yesus yang baik, kami mau
hidup di dalam-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai mengalami pertemuan dengan Tuhan, mengalami hadirat-Nya yang kudus, dan hidup kita semakin mengalami kekudusan. Engkau akan dikuatkan, engkau akan mengalami kemenangan, hatimu akan semakin lagi rindu kepada Dia dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Sejauh lagi, sejauh lagi. Hati
berbeda dengan sebelumnya. Karena hadirat Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa. Tuhan, kami percaya gereja-Mu di tempat ini GB sangat halak hafuk akan terus Tuhan pakai, Tuhan berkati. Karena pertemuan dengan Tuhan dinyatakan terjadi di tempat ini. Kami akan melihat semakin banyak jiwa-jiwa dibenangkan, semakin banyak orang-orang akan datang dan mengalami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami melangkah dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan yang menguatkan kita pada pagi hari ini. Siapa yang merasa diberkati pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan boleh menguatkan hati kami Tuhan untuk punya iman Tuhan, percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang menguatkan kami Tuhan dalam setiap keadaan. Tuhan, kami juga bersyukur buat pagi hari ini untuk kesempatan untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mau mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari ini, dan ya Tuhan terima persembahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berpujian bagi Tuhan. Janganlah berpujian. Haleluya. Syafaat saya serahkan kepada Ibu Gembala di tempat ini dan doa berkat oleh hambanya. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini. Bahkan hari ini kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan Kau. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Yang memberkati, yang menyampaikan firman Tuhan.
Berkati PDP Ishak Tuhan lebih lagi, bahkan dalam mengembalakan lebih lagi ya Tuhan. Biar Tuhan terang-Mu ya Bapa, biar hikmat daripadamu, urapan daripadamu terus lebih lagi Kau curahkan bagi hamba-Mu, memberkati pekerjaan, memberkati keluarga Tuhan. Apapun yang hamba-Mu perbuat menjadi berhasil, lebih lagi Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Buat pemain musik Tuhan, WL dan singer kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sekolah mereka memberkati sekolah mereka, yang bekerja memberkati pekerjaan Tuhan. Kau memberkati lebih lagi setiap ladang-ladang dan lubung-lubung mereka Tuhan. Bahkan Tuhan yang sedang mencari pekerjaan juga mereka memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menaungi, Tuhan yang terus menyertai kemanapun kami melangkah. Tuhan, Kau memberkati juga setiap jam-jam ibadah gereja GBK Kakala Kapu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba Tuhan Bapak PDM Enos yang dalam mengembalakan, biarlah hikmat marifat urapan daripada Tuhan. Engkau yang menyertai, melimpahi Bapak, sehingga boleh membawa Tuhan setiap jemaat yang ada kepada visi misi daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga GBK Kakala Kedoya, berkati juga GBK Kakala Tuhan yang dikembalakan oleh PDP Isa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai setiap Bapak gereja-gereja, biarlah semua Tuhan kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati lingkungan kami, kiri kanan muka belakang. Biarlah damai sejahtera, kuasa daripada ilahi menyertai setiap lingkungan kami ya Tuhan. Shalom buat lingkungan kami ya Bapa. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Prabowo beserta dengan staf dan menteri. Biarlah beliau memerintah dengan takut Tuhan. Biarlah damai sejahtera ya Tuhan. Biarlah pemulihan dalam ekonomi terus ya Tuhan mengalir buat bangsa kami. Berkati kota kami, kota Jakarta Tuhan. Berkati gubernur kami Bapak Pramono. Biarlah juga beliau memerintah dengan takut akan Kau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar juga Tuhan, setiap kami akan kembali Tuhan untuk beribadah-ibadah kedua di Kedoya, bahkan ada yang untuk ke Cilengsi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang menyertai setiap kami, dan kami siap menerima berkat-Mu. Dan sebelum menerima berkat-Mu ya Tuhan, Pak Rawat boleh ke depan untuk didoakan. Atau ada Bapak Ibu yang mau didoakan, silahkan ke depan. Kita arahkan tangan kita kepada anak kita Barnabas yang akan mengikuti ujian TKA dan ujian sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat anak kami Barnabas yang akan mengikuti ujian. Tuhan, Kau yang menolong hidupnya. Tuhan, Kau yang memberikan dia kemampuan, hikmat, kepintaran, turun atas anak-Mu ini Bapa, sehingga dia dapat mengikuti setiap ujian dengan baik, dapat belajar dengan baik. Tuhan, buka pikirannya, fokus dalam belajar, sehingga dia mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan, berikan dia kesehatan, jauhkan dari segala penyakit, dan kami akan melihat karya Tuhan nyata terhadap anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Engkau berkati.